Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya meminta kepada Pak Anton untuk bercerita sedikit, karena beliau ini adalah orang yang masuk Banyuwangi ini bersama almarhum Pendeta Sarbini untuk melayani tempat ini. Apa yang Pak Sarbini lakukan waktu pertama kali datang di tempat ini. Silakan Pak Anton, mungkin waktunya hanya 5 menit saja Pak. Silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Syukur kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit perjalanan dari putusan Injil yang pertama, yaitu Bapak Pendeta Sarbini Banyuwangi. Namun tidak mungkin kami meneliti satu persatu, hanya garis besarnya saja yang akan kami sampaikan. Namun sebelumnya kami akan bertanya, adakah di antara sidang ini yang pada waktu itu masih mengikuti kebaktian di Jalan Giri? Coba tunjuk tangan. Angkat tangan yang ya. Terima kasih Bu. Pada tanggal 11 bulan 11 tahun 71 kami berangkat dari Solomadu ke Banyuwangi. Namun sebelumnya kami berangkat, kami harus bersatu atau menemui Pak Sarbini di Gereja Baptis Solomadu. Sedangkan saya di Wonogiri. Pada waktu itu saya sopan, sehingga saya tidak tahu saya rencana Tuhan begitu. Saya keluar dari Sokpan menuju Colomadu. Saya masih di Colomadu, ada angkatan. Saya diangkat ke negeri, tapi saya tidak ada. Pamit saya ke Jakarta. Tapi di Jakarta tidak ada, saya ke Banyuwangi. Pada saat itu Pak Sarbini berempat. Pak Sarbini, Bu Sarbini, Prastio Maharani dan saya naik kereta api. Ingat saya naik kereta api. Turun di stasiun lama Banyuwangi. Di situ dia ke tempatnya Pak Pangestu. Jadi saya duduk ke rumahnya Pak Pangestu. Itu anggota GKI. Rumahnya di Karangkipis. Ingat saya di belakang dari Balai Selamatan. Di situ ada yang sekarang mungkin ada Bu Salam, tapi sudah meninggal. Sampai di situ saya akrab sekali. Pada saat itu saya bertemu dibantu oleh Bapak Pangestu dan Bu Pangestu dengan anak-anaknya. Terus saling silaturahmi sehingga banyak teman. Hanya metode yang dipakai Pak Sarbini pada saat itu bermacam-macam. Ada yang harus pakai peniti yang dicantolkan di leher baju itu, ada yang bajunya di beningnya, kancingnya itu disilah dan sebagainya. Ini bermaksud supaya ditegur. Kalau ditegur ditanya rumahnya mana. Akhirnya belajar dengan baik, terus mendirikan gereja di Jalan Giri. Saat itu ada beberapa orang saja
termasuk Pak Fakih itu tokohnya, dan Pak Rahman dan sebagainya. Sampai setelah itu sampai tahun 70, sampai tahun selanjutnya terus pindah ke jalan sini. Itu yang ingat saya demikian. Adapun yang lama masih jalan ya Pusadi itu. Jadi sekarang itu yang masih lama itu ya saya dengan Pusadi, dan lain-lain sudah pindah ke sini Pak, sudah pindah ke Jalan Ijen. Sekian mungkin, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, jadi itulah cikal bakal berdirinya gereja ini. Diawali dari Pak Anton dan keluarga pendeta almarhum Sarbini. Berarti Pak Sarbini waktu itu masih memiliki satu anak, Mas Pras saja. Sekali lagi terima kasih Pak Anton. Saudara, itulah yang ingin kita ingat, bahwa sebagai orang-orang yang percaya saat ini, mari kita mengingat perjalanan hambanya. Yang saya tahu ya, Pak Anton ini yang masih bersama-sama kita, dan almarhum pendeta Sarbini yang luar biasa, saudara, yang luar biasa, dan semuanya itu pasti karena rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita patut lakukan untuk memperingati ulang tahun gereja kita? Sekali lagi, gereja kita dimandirikan. Jadi gereja di Indonesia ini kalau ulang tahunnya itu dihitung itu mulai dimandirikan, dan gereja mandiri itu tahun sesuai dengan catatan yang saya ada itu tahun 1981. Walaupun dirintis itu pendeta Sarbini bersama Pak Anton keluarga itu berangkat tanggal 11 luar biasa masuk kota Banyuwangi. Bersyukur sekali lagi mengucap. Saudara, firman Tuhan pagi ini saya memberi judul mengucap syukur. Mari katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari kita ingatkan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena beliau-beliaulah kita sampai saat ini eksis. Bahkan kita punya jaminan untuk hidup yang kekal. Apa yang harus saudara lakukan dalam rangka mengucap syukur di ibadah saat ini? Mari kita akan kembali ke ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Yang pertama, saudara, ingatlah, sekali lagi, ingatlah pada mereka yang telah bekerja keras. Ayat 12 sampai 13 saya membaca. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang akan yang lain. Saudara, untuk mengucap syukur, mari kita mengingat mereka. Walaupun mereka mungkin sebagian sudah dipanggil Tuhan, tapi tetap mengingat mereka. Minimal saya dan saudara mendoakan keluarga mereka. Karena kita tidak tahu pendeta-pendeta yang sudah pensiun di tempat ini. Tetapi doa saya dan saudara itu diperlukan oleh mereka. Walaupun mereka mungkin tidak minta, tetapi firman Tuhan di sini katakan nasihat-nasihat supaya kamu semua menghormati mereka. Mungkin saya dan saudara tidak memberikan sesuatu barang, tetapi menghormati mereka melalui mendoakan mereka hari lepas hari. Saudara, saya waktu pulang kemarin, saya salah satu pendeta yang sangat muda, saya disuruh cerita. Saya tidak tahu kalau ada hubungannya dengan saya. Pak saya itu diceritani oleh pendeta saya. Jadi dia pendeta, tapi diceritani oleh pendeta saya bahwa dulu pendeta saya itu membeli motor bapak dengan sangat murah.
Dan saya bertahun-tahun memakai motor itu, luar biasa, luar biasa. Jadi saya itu berdoa, saya itu ingin ketemu Bapak, karena motor Bapak yang dijual murah oleh pendeta, yang dibeli oleh pendeta saya itu saya pakai bertahun-tahun, dan saya ingin ketemu. Dan waktu saya cuti kemarin ketemu, saudara, ketemu. Jadi ini luar biasa ya, luar biasa. Jadi pendeta muda ini berdoa ingin ketemu saya, walaupun mungkin hanya karena itu saja, tapi penting, saudara. Jadi mengucap syukur itu adalah selalu mengingat apa yang pernah kita alami. Melalui beliau lah kita itu eksis sampai sekarang. Itu yang pertama. Sekali lagi, menghormati mereka yang bekerja keras di antara kita. Pasti tidak mudah. Mungkin kita bisa minta Bu Sardi bercerita, pasti tidak mudah. Pindah dari sana, dari jalan kiri. Saya pernah meneliti dengan Pak Anton, sekarang rumahnya menjadi jelek dan gak karu-karuan. Jadi itu yang ada. Tetapi itulah cerita yang perlu kita ingat. Menghormati mereka dengan cara mendoakan mereka. Kalau mereka tidak ada, kita terus silaturahmi dengan mengingat mereka, mendoakan istri dan putra-putri mereka. Yang kedua, sudah menghormati itu juga menjunjung mereka. Artinya ya tetap menghargai mereka. Hidup damai dengan sesama kita, sesama di antara mereka. Mungkin saya dan saudara punya masalah dengan mereka. Mari kita hidup damai dengan mereka, supaya saya dan saudara itu menghormati mereka. Yang kedua, saudara, ikuti nasihat mereka. Ikuti nasihat mereka. Apa nasihat mereka? Mungkin saya dan saudara tidak mendengar, tapi Pak Anton, Bu Santi pasti mendengar. Awal-awal pendeta Sabini itu berkhotbah, apa nasihat mereka? Pasti, saya pastikan, mari kita tetap setia memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara, kita bersyukur kalau sampai sepuh ya, Ibu Sardi, Pak Anton masih bersama-sama kita. Itu bukti ya, bahwa mereka itu mengikuti nasihat hamba. 14 sampai 15. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati. Bilalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang balas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sudah mengikuti nasihat mereka itu penting dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tetap menjadi orang-orang yang tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengikuti nasihat mereka dengan cara saling mengingatkan di antara kita, saling menegur, dikatakan di situ, saling menghibur di antara kita yang mungkin tawar hati, mungkin lemah iman, membela yang lemah. Memang tidak sebutkan membela yang lemah yang bagaimana, tapi membela yang lemah secara iman, mungkin juga lemah secara ekonomi. Mari kita saling membela mereka, juga mengasihi mereka, tidak berbuat jahat walaupun mereka mungkin berbuat jahat pada kita. Itulah pasti nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang telah bersusah payah berjuang untuk kita. Yang ketiga, ayat 16 sampai 18, saya tidak akan menambah, tapi di situ dikatakan tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap selalu mengucap syukur. Dalam kehidupan orang Kristen itu sukacita itu sangat penting sekali. Tadi ingat ya, pendeta Sabini itu waktu datang pertama kali selalu membuat yang aneh-aneh. Mungkin bentuknya tidak dia yang aneh-aneh. Memang itu salah satu teori untuk mengabarkan Injil. Itu yang pertama itu
supaya orang lain itu menyapa. Dari sapaan itulah kita bisa berkenalan. Saudara, mungkin saat ini mungkin kita susah memberitakan Injil, tapi kalau saya dan saudara tetap bersukacita, orang lain juga akan melihat, oh ini orang Kristen. Orang Kristen itu hidupnya itu selalu ada sukacita dalam kehidupan. Mungkin saya dan saudara tidak lepas dari masalah, tetapi bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur, itu penting saya dan saudara lakukan. Yang keempat, saudara, yang terakhir, ayat 19 sampai 22. Tetap semangat. Nah, saudara, sudah berarti kalau pendeta Sarbini almarhum sampai tempat ini tahun 71 sampai sekarang, berarti sudah 50 tahun. Tetapi orang-orang yang bersama beliau, Ibu Sarti yang saat ini masih ada, Pak Anton, kita bisa melihat mereka tetap semangat. Apakah saya dan saudara tidak malu kalau kita tidak semangat seperti beliau? Mari kita meneladani mereka untuk tetap semangat. Percaya nubuat, artinya percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang bekerja keras, pendeta-pendeta kita. Pegang yang baik dan yang menjauhi yang jahat. Saudara, inilah ciri-ciri yang harus kita pegang dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita, walaupun mungkin saat ini pandemi ini belum reda, di sekitar kita banyak orang-orang yang mungkin mengajak kita untuk berbuat jahat, tapi dikatakan mari kita tetap pegang yang baik. Sudah saya itu pengalaman hari Jumat kemarin, saya itu ingin memperpanjang SIM. Jadi sekarang di Polres itu nggak melayani ya. Jadi saya menunggu yang paling dekat di kota ternyata itu yang ada itu SIM keliling itu di Balai Desa Ketapang sana. Nah, setelah pertama kali yang dilakukan itu apa? Fotokopi, sudah tahu. Di fotokopi itu saya ditanyai 4 orang, Pak, kita enggak 4 orang, itu hanya fotokopi saja. Kita Pak, nanti di sana tinggal foto cepat. Pokoknya Bapak nunggu di sini 4 orang, supaya saya nitip. Sampai di tempat itu, saudara, ditanya lagi, padahal sama fotokopi sudah dikasih tahu, Pak, nanti ini untuk ini untuk ini untuk beres sudah. Tapi sampai di tempat pun, Pak, ini Pak, saya foto Pak cepat, nanti Bapak tinggal di sini aja, nanti tinggal foto selesai. Saudara, itulah keadaan dunia sekarang. Walaupun sampai sempat saya ditolak, Pak, ini SIM jenengan itu masih terlalu lama, jadi belum boleh. Kan saya SIM saya tak sesuai dengan umur kelahiran, harus 10 November bulan depan. Jadi ternyata urusan SIM perpanjang itu minimal 1 minggu sebelum habis atau 1 minggu setelah habis, itu masih ada toleransi. Jadi kalau masih terlalu jauh nggak boleh. Jadi sudah ruwet itu tadi sampai tempat, Pak, ini SIM-nya masih terlalu lama Pak, jadi nggak boleh. Ya sudah, nggak boleh, ya sudah. Kan berarti masih 2 minggu lagi, masih 2 minggu. Tapi saya ingin memberitahu saudara, itulah keadaan sekitar kita. Banyak orang mungkin mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik, memang memudahkan saudara. Tidak beres, selesai, bayar berapa, beres. Tidak. Tapi menurut saya, mari kita pegang yang baik. Tidak gampang memegang yang baik. Sudah saya itu ingin punya jalan-jalan yang sekitar sini. Ternyata ya susah. Jadi kalau kita nyebrang ke Bali itu sekarang harus
namanya antigen 80.000. Akhirnya nggak jadi. Ya kalau saya berempat itu sudah berapa aja, itu hanya nyebrang, nanti mampir teman yang ada di Bilimano, balik lagi. Ya, harus satu orang akhirnya beruntung 100.000 nggak jadi. Jadi sampai sekarang itu merubah keadaan kita. Tetapi kalau saya dan saudara itu tergiur oleh hal-hal yang memudahkan kita dihadapkan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, peganglah yang baik walaupun tidak gampang. Tidak gampang. Karena itulah firman Tuhan menasihati kita. Pasti saya memastikan almarhum pendeta Sarbini pasti mengajarkan kepada jemaatnya waktu itu untuk selalu memegang yang baik. Walaupun sekali lagi itu tidak gampang. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi memegang yang baik dan menjauhkan dari perkara-perkara yang jahat. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Sebelum saya dan saudara menutup firman Tuhan, kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus dalam rangka kita mengingat gereja kita yang sudah dimulai, sekarang ini sudah dimulai 50 tahun lalu. Dimulai, walaupun dimandirikan tahun 81, jadi ulang tahunnya dihitung mulai mandiri 81 sampai sekarang 40 tahun. Kita mensyukuri dengan cara kita mengingat Tuhan Yesus yang telah kita percayai, dan kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib semata-mata untuk saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk selalu menuruti, meneladani orang-orang yang telah berjuang untuk berdirinya gereja Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya Engkau, kami ingin menuruti dan meneladani teladan mereka. Berkati sekali lagi Tuhan mereka. Saat ini dalam rangka kami mengingat gereja kami yang telah 40 tahun ulang tahun dan telah memberkati gereja ini, sehingga semuanya boleh terjadi semata-mata karena berkat Tuhan. Untuk mengingat itu semua, kami sekaligus juga memperingati kematian Tuhan melalui kami melaksanakan perintah Tuhan untuk mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib dengan cara makan roti dan minum anggur sebagai lambang persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan Tuhan ini terbuka untuk kita semua. Satu syarat saja, yang mengikuti harus sudah dibaptis secara selam. Harus sudah dibaptis secara selam. Kalau Bapak Ibu belum mengambil, silakan mengambil roti dan anggur yang telah disiapkan. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita akan mengambil roti kita. Silakan semua mengambil. Kita akan mengangkat tangan dengan roti kita. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Seperti yang lalu kita akan membuka dulu. Di yang bagian ada untuk membuka itu, silakan buka pelan-pelan. Mari kita angkat seperti ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama. Silakan masukkan lagi di plastik. Bapa kami yang surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami telah melakukan perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, yaitu mengadakan perjamuan Tuhan, minum anggur sebagai lambang tubuhmu, dan makan anggur, makan roti sebagai lambang tubuhmu, dan minum anggur sebagai lambang darahmu. Hari itu Tuhan, melalui apa yang kami lakukan, kami sungguh-sungguh mengingat Tuhan, penderitaan Tuhan semata-mata hanya untuk menyelamatkan kami. Kami bertekad Tuhan, setiap kali kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini, untuk tetap setia mengikuti perintah-perintah Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberitahu saja, hari ini nanti saya saja akan ke Kediri, karena urusan kepindahan sudah selesai. Dan ternyata untuk mengambil itu semua, KTP, KK, itu kepala keluarganya itu harus datang. Tidak hanya cukup mengantar ini lewat HP, tidak bisa, karena harus tanda tangan dulu, baru bisa mengambil itu semua. Jadi hari ini saya merencanakan nanti kalau ada bis yang siang ini berangkat, saya akan naik bis. Kalau tidak, kereta atau travel nanti malam. Mungkin di sana seharian dari Senin, dan saya akan balik ke tempat ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Sebelum kita menutup dengan doa, kita akan nyanyi satu lagu. Terima kasih Tuhan. Mungkin sebelum menyanyi ya,
Jadi gereja menyiapkan yang sudah disiapkan oleh gereja. Nanti silakan Bapak Ibu mengambil dan lebih baik membawa pulang saja, jangan dimakan tempat ini supaya kita tidak saling bergerombol. Jadi silakan nanti sesuai dengan yang bagi Siska menerima itu semua untuk kita nikmati sebagai tanda bahwa besok gereja kita itu berulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Sungguh hari ini, hari Sabat ini Tuhan adakan, dan itu semua boleh kami syukuri. Khususnya kami juga boleh bersyukur atas ulang tahun gereja kami. Tuhan terus memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di Banyuwangi ini, yang ada di luar kota, sehingga mereka juga boleh menikmati berkat-berkat melalui gereja tempat ini. Sekali lagi kita juga berdoa untuk orang-orang yang telah berjuang keras melayani tempat ini. Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Kalau mereka saat ini masih melayani, Tuhan juga memberkati pelayanan mereka. Mengucap syukur juga atas berkat yang boleh kami nikmati melalui perjamuan Tuhan. Dan saat pulang kami juga menerima berkat yang disiapkan gereja ini, sehingga kami boleh menikmati. Berkati makan minum kami yang kami bawa pulang, sehingga melalui makan minum ini kami boleh sehat. Juga menyerahkan Tuhan perjalanan pulang kami sebentar. Tuhan memimpin, menyertai, bahkan menyertai kegiatan kami hari ini, kegiatan kami minggu ini, pekerjaan kami, usaha kami, belajar kami, sehingga semuanya boleh kami lakukan dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan kami, walaupun sampai saat ini sudah mereda, dari wabah COVID yang masih ada ini, sehingga kami boleh tetap sehat.
Kuatkan kami untuk tetap mematuhi protokol kesehatannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.